Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mampir di channel sederhana ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan, dan saya doakan Bapak Ibu teman-teman semua dalam keadaan sehat afiat, ya, hutang-hutangnya Allah lunaskan, apa yang dihajarkan Allah Subhanahu wa taala kabul, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Akhir-akhir ini saya lebih intens untuk mendawamkan, ya, selalu megang ini, ya, tasbih digital ini yang selalu saya pegang. Apa yang saya baca, sebenarnya saya pengen itu bacanya sholawat, tapi entah kenapa ketika sedang baca sholawat, mulut itu beralih tiba-tiba ke istighfar tanpa saya sadari, kemudian berlanjut istighfar. Setelah begitu saya menyadari, ya sudah, teruskan saja istighfar. Entah berapa jumlahnya, yang pasti saat ini saya terus membacakan untuk beristighfar. Ya, kita semua tahu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan istighfar. Ya, kita semua berharap pasti dalam hati terdalam apa yang kita hajatkan melalui istighfar tersebut atau amalan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keajaiban. Ya, setidaknya Allah kabul apa yang kita minta, dan saya mempercaya itu. Kemudian sedikit testimoni pribadi. Semenjak mendawamkan istighfar ini, paling sederhana memang astagfirullah, ya, paling gampang, ya, minimal astagfirullahalazim. Wajib bagi saya pribadi bacanya itu adalah 1000 kali, ya, nggak boleh kurang, lebih bagus, nggak boleh kurang. Sehari itu 1000 kali istighfar, karena saya menyadari Allah udah begitu baik, ya, Allah sudah begitu baik, tak terhingga, nggak bisa dihitung, terkhusus nama baik saya pribadi di tengah masyarakat, di tengah keluarga, ya, bahkan di tengah teman-teman, orang yang belum kita kenal pun melihat kita, ya, khususnya melihat saya pribadi, ya, intinya baiklah. Itu semua sebab Allah tutup aib saya, atau Allah tutup aib kita. Maka jangan kita buka lagi aib keburukan kita. Entah Allah mau seperti apa, yang pasti saat ini saya sedang mendawamkan istighfar, berwasilah dari yang awalnya pengen baca sholawat tapi tiba-tiba beralih istighfar, maka saya lanjutkan istighfar. Beberapa hari ini, akhir-akhir ini, setelah saya mengamalkan istighfar, tahadus bin ni'mah, seringkali qadarullah saya memang mempelajari ilmu ruqyah. Tiba-tiba kemarin ketika saya mengiringin anak TK, ya, jalan-jalan ke daerah Tangerang sana, ada salah satu orang yang tidak pernah nelpon saya. Beliau memang kenal sama saya, ya, beliau teman ustadz di para ustadz gitulah, cuman nggak pernah nelpon. Tiba-tiba sekian lama nggak berjumpa sama beliau nelpon saya. Kemudian beliau intinya
minta untuk ngerukyah temannya di daerah Ciputat, tepatnya depan kampus UIN Ciputat. Karena saat itu saya sedang bersama anak-anak TK yang sedang jalan-jalan, beliau minta nomor saya dikirimkan kepada temannya. Kemudian temannya WA, belum telepon, WA. Beliau ceritakan keluh kesahnya kenapa minta dirukyah. Maka kemudian saya ada waktu besoknya, ya. Ternyata beliau minta malam itu juga. Akhirnya saya setelah pulang jalan-jalan sama anak-anak TK, ba'da maghrib saya meluncur. Ternyata saya rukyah nggak gimana-gimana. Akhirnya dari Isya saya sampai sana Isya jam 11 malam baru kelar. Itu saya nggak ngerukyah. Ngapain? Ngedengerin suami istri, ya biasa, asam garam rumah tangga. Saya diemin. Kemudian setelah mereka puas percekcokan biasa rumah tangga begitu, di akhir sesi baru kemudian, ya, qadarullah, dengan izin Allah, biiznillah, Allah berikan jalan yang terbaik untuk mereka, tidak sampai perpisahan, tidak. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau terus langgeng sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah itu kemudian saya pulang. Enggak biasanya saya diberi sesuatu, bahasa kasarnya untuk beli bensin, kata beliau. Ustaz, ini ala kadar untuk ya beli bensin atau lainnya keperluan Ustaz, silakan, mohon diterima, kira-kira begitu kata beliau. Mungkin nggak sebanding dengan jasa Ustaz jauh-jauh ke sini dan sebagainya, mohon diterima. Alhamdulillah, saya nggak lihat. Intinya di perjalanan saya beli bensin sampai rumah, saya kasih istri itu uang dari beliau. Masya tabarakallah, ya. Ternyata ya mungkin ini jawaban dari Allah. Ini mungkin saya yakin ini jawaban dari Allah. Kita butuh uang, ya. Saya dengan istri butuh uang untuk bayar, yang satu anak kelas 6 mau ujian, yang satu TK, ya, di akhir tahun, ya, bayar sekolah, masuk sekolah. Qadarullah, apa yang beliau berikan memang tidak memenuhi apa yang saya butuhkan, tapi setidaknya loh, begini ternyata. Nggak berhenti di situ. Besoknya tiba-tiba ada orang datang sama minta rukyah juga. Besoknya lagi datang beberapa orang, itu bergantian. Dari pagi sampai sore itu saya padat, sampai istri nggak masak di rumah. Allah, ya. Berawal acara walimatus safar sampai zuhur. Ba'da zuhur yang harusnya saya langsung berangkat ke acara keluarga atau arisan keluarga, sebelum berangkat ada telepon masuk minta datang ke rumahnya. Ngapain? Ada acara tasyakuran juga. Ya Allah, ya, kita pulang bukan hanya membawa satu yang bisa dimakan, tapi juga ya diamplopin begitu kira-kira. Allah karim. Saya kemudian plastik, kok bisa sampai seperti ini? Waktu kita nggak ada yang tersia-sia sama sekali. Dapat ilmu, dapat teman, silaturahmi, dapat teng-tengan juga untuk bayar anak sekolah ketemu, untuk arisan ketemu. Allah karim. Saya meyakini ini wasilah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin nyuruh tiba-tiba baca istighfar. Saya meyakini itu adalah Allah yang menggerakkan, ya. Allah karim. Maka dahsyat luar biasa hari ini, mewajibkan diri saya pribadi untuk terus beristighfar, ya. Dahsyat luar biasa, ya. Allah sudah begitu baik sama kita, sama saya khususnya, yang begitu banyak dosa yang dipandang orang katanya ustadz, padahal
kalau boleh, bahkan beberapa orang saya pernah japri WA, tolong jangan panggil saya Ustadz. Ketika mereka manggil saya Ustadz, rasanya malu dengan perilaku saya yang nggak sesuai. Apalagi orang-orang yang tahu bagaimana kartu saya, dalaman saya. Ya, tapi lagi-lagi, alhamdulillah, Allah tutup aib kita. Apapun masa lalu kita, bagaimanapun keseharian kita dari dahulu sampai hari ini, dan saya selalu meyakini itu tuh kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dikatakan nggak mau kita terjumus ke neraka, nggak mau sebenarnya Allah jatuhin kita ke dalam kubang kecapean, kegalauan, sumpek ya dengan permasalahan kita. Makanya salah satu jalannya adalah perbanyak istighfar. Ya, berapapun itu jumlahnya, berapapun luas, banyak, tinggi dosa kita, perilaku kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, jangankan kita yang tukang maksiat, orang-orang yang alim sekalipun, ahli ibadah sekalipun, tidak luput untuk terus beristighfar. Apalagi seperti saya, ya, seperti kita yang berlumur dosa. Mudah-mudahan ibadah kita yang tidak seberapa, baca Al-Quran yang sangat jarang, sodako yang sangat tidak ikhlas kita lakukan, dengan istighfar, dengan sholawat, bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita pribadi yang lebih baik daripada kita yang kemarin, yang dahulu, yang masa lalu. Ya, ini sedikit sharing juga testimoni yang saya alami akhir-akhir ini. Mohon doanya juga, mudah-mudahan saya lebih istiqomah lagi untuk menjalankan apa yang pernah saya share di channel ini, ya, baik dari testimoni pribadi maupun dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja sedikit sharing saya di channel ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang punya permasalahan apapun itu permasalahannya, sebesar sekecil apapun masalahnya, Allah selesaikan dengan campur tangan Allah. Makanya kita terus istighfar, kita bawa Allah, ya. Setiap kita pasti punya masalah, tapi katakan, hai masalah, aku punya Allah, ya. Kita punya Allah, yakinlah Allah pasti menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Yang penting kita merapat, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika satu langkah kita mendekat kepada Allah, Allah 10, 100, bahkan beribu lipat mendekat kepada kita. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan lari menuju kita. Bahasa gitu tuh. Ketika kita merintih, meneteskan air mata, ketika bahkan ada hadis perkataan ulama, bahasa kasar begini nih, ketika kita mengangkat kedua belah tangan, berdoa intinya pada Allah, memohon pada Allah, bahasa kasar, bahasa kita, Allah malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya, sebelum tangan itu jatuh ke bawah, Allah sudah ijabah. Salah satu jalannya adalah dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk kita perbanyak istighfar, terus istighfar, dosa istighfar, maksiat istighfar, apapun yang kita lakukan terus beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja sedikit sharing saya. Seperti biasa, terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Ibu teman-teman semua, sudah dibantu untuk di subscribe, like, dan share. Yang mau komen-komen, yang mau testimoni, boleh di kolom komentar atau hubungi saya di nomor tersebut. Ya, silakan. Lagi-lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.